Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah penulisan ilmiah yang ada di semester 4 dan selamat datang juga untuk mahasiswa yang sedang menulis skripsi di semester 7 atau semester 8. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Bahasa Indonesia 1 yang dulu ada di semester 1 atau di semester 2. Mata kuliah ini merupakan implementasi atau praktik dari mata kuliah Bahasa Indonesia 1 yang dulu. Mata kuliah ini juga berfokus pada bagaimana caranya membimbing mahasiswa untuk dapat menulis secara ilmiah atau disarankan untuk membuat tulisan berdasarkan ilmu, berdasarkan keilmuannya, berdasarkan keminatannya atau peminatannya. Selanjutnya mata kuliah ini juga membimbing mahasiswa untuk dapat minimal mendapatkan sebuah arahan atau pencerahan terkait dengan bagaimana cara menulis skripsi yang baik dan benar. Baik, kita mulai. Namun sebelum kita mulai, mata kuliah ini juga mengisyaratkan bahwa mahasiswa harus pandai atau bisa berkomunikasi dengan dosen melalui telepon seluler. Mengapa demikian? Karena di masa pandemi ini manusia dibatasi pergerakannya secara fisik dan memungkinkan pergerakan secara virtual. Oleh karenanya, mungkin perkuliahan atau perjumpaan dengan dosen dapat dilakukan dengan cara virtual atau pada dunia maya untuk membatasi pergerakan secara fisik agar tidak terjadi penularan atau tidak terjadi penyebaran virus. Oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perhatikan waktu. Jangan sampai rekan-rekan mahasiswa menghubungi dosen pada pukul 8 malam atau pukul 20.00 sampai pukul 6 pagi. Karena waktu itu digunakan untuk istirahat. Normalnya dosen akan menggunakan waktu tersebut untuk istirahat. Kecuali jika sudah ada kesepakatan atau rekan-rekan mahasiswa memang belajarnya malam seperti itu. Maka boleh. Dan jangan juga menghubungi dosen di waktu sholat lima waktu. Lalu selanjutnya gunakan bahasa yang umum dimengerti. Jangan menyingkat dan menggunakan kata aku. Sudah sepatutnya dalam media digital, utamanya pada bagian teks, jangan disingkat karena khawatirnya terjadi kesalahpahaman atau ketidakpahaman dari satu pihak. Oleh karenanya hindari menyingkat dan jangan menggunakan kata aku. Gunakan kata ganti nama Anda atau saya. Jadi jika nama Anda adalah Fajar, maka gunakan kata Fajar atau gunakan kata saya. Lalu awali dengan sapaan atau mengucapkan salam. Jangan lupa mengucapkan salam. Jika Anda Muslim dan mengetahui dosen Anda Muslim, maka ucapkan salam terbaik, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jika Anda non-Muslim atau mengetahui dosen Anda non-Muslim, maka ucapkan salam sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalkan saat Anda sekarang sedang pagi, maka selamat pagi. Jika saat itu sedang siang, maka selamat siang, dan seterusnya. Lalu ucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati. Maaf tidak hanya untuk menunjukkan bahwa Anda punya salah, tapi untuk menunjukkan rasa sopan santun atau kerendahan hati. Oleh karenanya, disarankan untuk menggunakan kata maaf pada saat mengawali pembicaraan di telepon seluler. Selanjutnya, sebutkan identitas diri Anda. Anda adalah mahasiswa, identitas paling mudah dari mahasiswa adalah NPM atau nomor pokok mahasiswa. Ditambahkan kelas juga tidak masalah. Jadi misalkan Anda adalah mahasiswa prodi ekonomi, misalkan nama saya adalah Fulan, NPM 2020-145 sekian dari kelas S1A misalkan. Selanjutnya tulis keperluan Anda dengan singkat dan jelas. Agar efektif, komunikasi efektif, maka tulis keperluan Anda secara singkat dan jelas, jangan bertele-tele. Lalu ucapkan terima kasih dan akhiri dengan salam. Jadi penampangnya atau bagannya adalah seperti ini. Yang pertama, Assalamualaikum Pak atau Assalamualaikum Bu. Maaf, perkenalkan nama saya adalah Fulan dari kelas S1A NPM 2020-145-00151. Ingin menginformasikan bahwa hari ini tidak dapat kuliah secara daring karena ada kendala teknis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah, sangat sederhana, dan sangat simpel. Semoga dapat dipertimbangkan dan dapat digunakan dalam keseharian. Selanjutnya, nah di sini deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menekankan pada keterampilan menulis laporan penelitian yang diawali dengan pencarian topik,
kerangka regangan, sistematika penulisan, konvensi naskah, daftar pustaka, dan reproduksi. Jadi, mata kuliah ini berfokus pada keterampilan menulis. Menulis rekan-rekan sekalian, menulis di media digital tentunya, menulis laporan penelitian. Jadi diawali dengan apa saja? Diawali dengan mencari masalah. Jadi masalahnya itu apa saja, lalu dari masalah tersebut dibuat kerangka. Nah, dari kerangka tersebut disesuaikan dengan sistematika, disesuaikan dengan konvensi, dan dibuat daftar pustakanya. Lalu setelah daftar pustaka dibuat, maka teman-teman juga diminta untuk mereproduksi naskah. Mereproduksi maksudnya adalah membuat ulang atau memproduksi ulang naskah dengan berbagai kriteria. Selanjutnya, tujuan umum yang pertama, mahasiswa diminta untuk dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab sesuai dengan keahliannya. Jadi mahasiswa di sini masuk di prodi pendidikan ekonomi, maka teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa harus dapat bertanggung jawab pada bidang keahlian tersebut, yakni bidang keahlian pendidikan, bidang keahlian ekonomi, atau bidang keahlian pendidikan ekonomi. Lalu menguasai konsep teoritis bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan dan tertulis. Jadi teman-teman diminta untuk mampu menguasai konsep bahasa Indonesia. Jadi tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan, maka di sini adalah tempatnya di mana teman-teman untuk mempraktikkan atau dapat menuangkan apa yang dulu pernah diajarkan di mata kuliah bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Nah, ini diharapkan demikian. Jadi teman-teman mampu menyusun deskripsi saintifik, bukan deskripsi saintifik itu maksudnya adalah deskriptif atau deskripsi yang sesuai dengan keilmuan atau kealamiahan. Jadi tidak sekadar ucapan yang tanpa dasar. Jadi setiap teman-teman menulis atau setiap teman-teman berucap harus ada dasarnya, tidak hanya berdasarkan pola pikir semata. Selanjutnya, dalam bentuk skripsi atau tugas akhir dan mengunggahnya di laman perguruan tinggi. Ke depan, teman-teman akan diminta untuk mengunggah hasil laporan tersebut ke laman perguruan tinggi. Untuk tahun ini, tahun 2022 mungkin belum. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Jadi kalau teman-teman tadi mengambil masalah di bidang pendidikan, ekonomi atau pendidikan ekonomi, maka teman-teman diminta untuk membuat sebuah putusan yang tepat. Jadi jangan sampai nanti putusan tersebut tidak berdasarkan dari keahlian teman-teman. Seperti itu. Tentunya dengan mempertimbangkan informasi dan data yang telah didapatkan sebelumnya. Selanjutnya, tujuan instruksional. Yang pertama, mahasiswa mampu membuat laporan penelitian dengan akuntabel, dengan ilmiah dan sistematis. Nah, teman-teman diminta untuk membuat laporan dengan terpercaya. Jadi dapat dipercaya laporannya, bukan laporan dari karangan-karangan semata. Mahasiswa mampu menuangkan topik-topik bahasan sesuai dengan naskah dan dengan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dan sistematika. Teman-teman diminta untuk membuat naskah dengan bahasa yang baik dan benar, sesuai dengan ejaan, sesuai dengan kosakata yang baku, dan lain sebagainya. Tentunya sesuai dengan sistematika. Mahasiswa mampu membuat sintesis data dan menuangkan kembali dalam bentuk pemahaman baru. Jadi nanti ada data-data yang dituangkan dalam bentuk, mungkin bentuk tabel, bentuk gambar, atau bentuk kutipan. Nah, nanti teman-teman diminta untuk menuangkannya atau membuat tulisan baru atau membuat kata-kata baru sesuai dengan pemahaman teman-teman sekalian. Lalu mahasiswa diminta untuk membuat laporan penelitian seperti skripsi, tugas akhir, makalah, dan artikel. Jika teman-teman pada semester 1, 2, dan 3 kemarin sudah pernah membuat makalah, maka seharusnya tidak akan sulit untuk membuat makalah di pertemuan atau di mata kuliah ini. Tapi makalah yang seperti apa? Apakah makalah yang kemarin itu sudah benar? Mungkin belum, atau mungkin juga sudah. Makalah yang benar adalah makalah yang sesuai dengan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi bukan cuma copy paste, lalu dijilid, lalu diserahkan ke dosen atau dilaporkan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menentukan masalah terkait dengan objek penelitian berdasarkan informasi dan data. Lagi-lagi, teman-teman harus berkutat dengan masalah dan berkutat dengan objek penelitian. Objek penelitian itu berarti hal-hal yang diteliti. Teman-teman ingin meneliti pasar, maka objek penelitiannya pasar. Teman-teman ingin meneliti sekolah, maka objek penelitiannya sekolah dan isinya. Sesuai dengan data dan informasi yang ada. Selanjutnya, nah ini adalah materi perkuliahan. Perkuliahan ini ada 14 kali pertemuan dan materinya terkait dengan materi ada di sini, ada hakikat,
karya ilmiah, lalu ada pola pikir, ada teknik penulisan, ada sistematika, ada konvensi, jenis karya ilmiah, ada konversi, lalu ada pengantar kutipan, lalu ada praktiknya, praktik. Jadi sebelum praktik ada pengantarnya dulu, lalu ada mencari sumber kutipan, lalu ada jurnal, lalu ada mengenal aplikasi pengolah kutipan, lalu menggunakannya, lalu yang terakhir adalah plagiarisme. Teman-teman diperkenalkan dengan plagiarisme atau penjiplakan utamanya agar teman-teman menghindarinya, bukan melakukannya. Lalu metode dalam pertemuan di perkuliahan ini adalah diskusi dengan berbagai platform, bisa pertemuan virtual melalui Zoom atau Google Meet atau yang lain sebagainya. Lalu nanti akan ada kuis, ada tugas, dan fokusnya adalah pada praktik. Evaluasi penilaian, absen maksimal 3 kali, jadi teman-teman tidak boleh tidak hadir. Absen itu berarti tidak hadir ya, maksimal 3 kali. Lalu partisipasi aktif dalam berbagai platform, LMS, Sika, jika ada pertemuan secara virtual maka di Google Meet atau di Zoom. Selanjutnya akan ada tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 50%. Nah, pratinjau mata kuliah, jadi previewnya, jadi sebelum masuk ke mata kuliah supaya nggak bingung, mata kuliah ini merupakan, tadi sudah saya sampaikan, mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 1, lalu ada di semester, sebelumnya ada di semester 6, saat ini ada di semester 4, lalu luaran akhir mata kuliahnya adalah reproduksi artikel ilmiah, jadi teman-teman akan diminta untuk membuat artikel ilmiah, lalu mata kuliah ini berisi 50% teori dan 50% praktik, lalu praktik dalam mata kuliah ini akan dibimbing oleh dosen, jadi jangan khawatir, mahasiswa akan dibimbing oleh dosen sesuai dengan instruksi dari materinya, jadi tidak akan melewati materi. Mata kuliah ini menggunakan perangkat digital, jadi semuanya serba digital, tidak ada yang dicetak, tidak ada yang dikirim melalui hard cover atau dicetak, tidak, tapi semuanya digital. Lalu menggunakan beberapa perangkat lunak, yang pertama adalah Microsoft Office Word, Mendeley, plagiarism checker, Turnitin, dan lain sebagainya. Seluruh tugas dalam mata kuliah ini dilakukan secara digital. Aplikasi-aplikasi tersebut juga akan diinformasikan dalam perkuliahan nanti, dan yang saya beri bintang itu sifatnya tidak wajib ya, karena beberapa komputer atau beberapa perangkat mungkin tidak mendukung aplikasi-aplikasi tersebut, dan aplikasi-aplikasi tersebut juga ada yang berbayar sehingga tidak diwajibkan oleh mahasiswa atau kepada mahasiswa. Oleh karenanya yang diwajibkan hanya Microsoft Office Word. Nah, sekarang kita masuk dalam bahasan perkuliahan kita kali ini, yakni dasar karya ilmiah. Dasar karya ilmiah adalah adanya masalah. Maksud di masalah di sini adalah masalah-masalah yang nanti akan dibahas dalam penelitian kalian atau penelitian rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, mulai saat ini rekan-rekan harus mencari masalah. Maksud mencari masalah adalah bukan memukul teman sebelahnya atau melempar rumah tetangga dengan batu, tapi mencari masalah yang sesuai dengan bidang dan keahlian rekan-rekan. Mencari masalah ya, bukan membuat masalah. Mencari masalah berarti masalah itu sudah ada di sekeliling rekan-rekan, tinggal kemampuan rekan-rekan untuk melihatnya lebih dalam atau mendengarnya lebih banyak, sehingga rekan-rekan sadar bahwa penelitian itu atau masalah tersebut dapat diangkat dalam sebuah penelitian. Masalah yang seperti apa saja sih yang bisa kita lihat? Di sini ada 3 cara. Yang pertama, yang sesuai dengan minat. Jadi, teman-teman harus menyesuaikan dengan minat. Jadi, jangan sampai nanti masalah yang diambil adalah masalah yang tidak disukai. Jadi, masalah yang diambil adalah masalah yang disukai supaya teman-teman bersemangat untuk membahasnya. Masalah yang diminati di sini masalah yang sesuai dengan keinginan rekan-rekan tentunya. Lalu yang dekat, maksudnya yang dekat adalah supaya nanti rekan-rekan mudah untuk mencari data dan mudah untuk mencari persoalan tersebut. Jadi jangan sampai masalahnya itu terlalu jauh. Misalkan saya ada di Jakarta, saya ingin mencari masalah kebahasaan yang ada di Papua. Itu boleh-boleh saja, tapi itu terlalu jauh. Mengapa tidak boleh terlalu jauh? Karena nanti akan mempertimbangkan dari segi waktu dan dari segi biaya. Jika saya ingin meneliti ke Papua, berarti saya harus membuat pembiayaan yang lebih karena saya harus melakukan perjalanan dan akomodasi ke Papua. Oleh karenanya, cari masalah yang dekat-dekat saja. Jika rekan-rekan sekarang ada di lingkungan sekolah, maka rekan-rekan bisa mencari masalah di lingkungan sekolah. Atau jika rekan-rekan sekarang ada di lingkungan masyarakat, mungkin teman-teman bisa mencari di lingkungan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah sesuai dengan bakat. Bakat yang teman-teman pilih di sini adalah
masuk ke prodi ekonomi. Jadi tidak boleh masalahnya itu jauh dari masalah pendidikan, ekonomi, atau pendidikan ekonomi. Jadi kalau yang tadi sudah saya sampaikan, misalkan rekan-rekan ada di lingkungan sekolah, maka mungkin masalahnya di bidang pendidikan, misalkan di bidang penilaian, atau di bidang perencanaan pembelajaran, atau di bidang motivasi belajar, atau di bidang gurunya, kompetensi gurunya, atau di bidang sarana dan prasarana di sekolahnya, atau jika rekan-rekan sudah bekerja mungkin masalah di masalah ekonomi, misalkan masalah gajinya sesuai atau tidak, lalu masalah penjualannya seperti apa, masalah pemasarannya seperti apa. Nah, itu masalah-masalah tersebut bisa diteliti dalam karya ilmiah. Utamanya dalam karya ilmiah ini, masalah-masalah yang diambil adalah masalah-masalah yang punya dampak atau yang punya ya dampak yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai masalah pribadi diangkat juga dalam karya ilmiah. Nah, selanjutnya setelah itu dasar karya ilmiah tadi sudah saya sampaikan adalah masalah. Nah, masalah di sini dipertegas bahwa masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan dan harus dipecahkan. Jadi jangan sampai nanti masalah sudah ada tapi teman-teman tidak dapat memecahkannya atau tidak dapat menyelesaikannya. Nah, di sini karya ilmiah di sini ada dua. Yang pertama adalah penelitian pustaka, yang kedua penelitian lapangan. Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan cukup dengan kepustakaan. Yang dimaksud kepustakaan adalah membaca buku, membaca artikel, atau membaca semua hal yang di bidang kepustakaan, lalu menyarikan atau lalu membuat sebuah sari atau intisari, lalu ditarik simpulan. Ada lagi masalah yang berdasarkan penelitian lapangan. Penelitian lapangan di sini berarti teman-teman harus mengambil data dari lapangan, bisa melalui wawancara, bisa menggunakan kuesioner, dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman harus terjun ke lapangan untuk mengambil data. Sebenarnya ada satu lagi yakni etnografi, yakni masalah-masalah yang diambil dari atau yang sumbernya bisa dari internet. Itu sedang ramai diperbincangkan, tapi mungkin masih ada hal-hal yang perlu dikaji, oleh karenanya tidak saya bahas di sini. Selanjutnya ada karakteristik, ada 3, yakni karakteristik di bidang isi, di bidang penyajian, dan di bidang bahasa. Apa saja? Isi karya ilmiah, dan di sini ada 1, isi karya ilmiah adalah yang bersifat sistematis, mulai dari pendahuluan, isi, metode, pembahasan, sampai dengan simpulan. Jadi, isi dalam karya ilmiah itu tidak bisa dilengkap-lengkap. Tiba-tiba teman-teman menulis simpulan dulu, padahal belum menulis pendahuluan, tidak bisa. Jadi, sistematikanya atau runtutannya adalah mulai dari pendahuluan sampai dengan simpulan. Lalu bahasa. Bahasa dalam karya ilmiah adalah bahasa yang baku, jadi tidak bisa menggunakan bahasa daerah atau bahasa gaul. Lalu kebakuan bahasa tersebut dapat dijadikan sebuah parameter kebakuan. Jadi kebakuan tersebut ada kebakuan tata bahasa, ada kebakuan ejaan, ada kebakuan kosakata. Nah, untuk kebakuan kosakata, teman-teman bisa melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia sekarang sudah ada yang versi digital, silakan rekan-rekan cari di Google Play Store atau di App Store KBBI 5. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan, tidak semua kata di KBBI adalah baku. Jadi kalau teman-teman ingin mencari kebakuan kata, silakan cari di KBBI, tapi ingat, tidak semua kata yang ada di KBBI adalah baku. Lalu selanjutnya, tata bahasa baku bahasa Indonesia, ada di pedomannya, ada pedoman kebakuan tata bahasa. Lalu yang terakhir adalah ejaan. Jadi dalam penulisan tentunya harus ada ejaan yang benar. Nah, di sini ejaan yang dipakai sekarang adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, bukan EYD. Jadi EYD sudah dihapus atau sudah digantikan dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya penyajiannya. Nah, penyajian karya ilmiah itu harus sesuai dengan gaya selingkung. Gaya selingkung itu adalah gaya penulisan yang sesuai dengan lingkungan akademik. Jadi sesuai dengan standar dari akademik tersebut. Jadi tidak serampangan, tidak ditulis asal-asalan. Nah, nanti insya Allah gaya selingkung itu akan dilakukan atau akan diajarkan pada pertemuan ke-5 atau pertemuan ke-7 nanti dalam mata kuliah ini. Nah, ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silakan rekan-rekan ajukan dalam grup WA, LMS, Sika, atau dalam kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam akademisi.